What's up internet? Halo, gue Andrian Rambe, Bray, bro, sis, sister, dan mbak-mbak yang nonton juga. Mbak gue karena tahu audiens gue bakal mbak-mbak juga atau abang-abang sungkem. Eh, gue pengen ceritain soal pengalaman gue waktu ngamen ya. Jadi gue juga di video ini gue bakal ngasih tips. By the way gue udah mandi nih, bukan gatel-gatel nih ya. Oke, entertainment udah dapat aja nih awal-awal. Jadi gue di video ini bakal ngasih tahu pengalaman gue sama tips gue buat ngamen ya, khususnya ini di daerah Cengkareng ya. Pengalaman gue waktu setelah pandemi merebak pecah, outbreak Januari bulan 1 ya di 2020 itu gue lagi belum dapat kerjaan. Dan kalau gue mau ngasih tahu juga kalau gue tuh ngamen setahun bisa 4 kali atau 7 kali kayak seminggu. Dalam seminggu ada 7 hari, dah 7 kali dah tuh dalam 1 tahun. Jadi gue waktu ngamen itu cuma sekali-sekali, tapi gue bisa dapat clue-nya gitu. Gue ngamen di situ bukan sombong, gue bisa dapat cepet paling kecil tuh ya 70 dulu waktu 2 tahun yang lalu. Itu juga setahun sekali, setahun 5 kali lah gue ngamen itu. Karena di situ 2016 gue pernah ngamen, 2016, 2017, 2018, 2019 gue ngamen juga jarang-jarang gitu. Gue dapet dikit karena gue belum tahu clue-nya kan. Nah, ketika gue tahu clue-nya, gue bisa dapat 200. Tapi ada pertukaran energi yang harus dibayar juga ya kan. Ibaratnya lo harus jalan jauh juga gitu. Penolakan juga pasti ada gitu ya kan. Wajar gitu. Itu merubah mental dan membentuk mental yang kuat ya. Ibaratnya mentalitas baja ya. Gua belum ngasih tahu ke ini ya tipsnya dulu ya. Gua bukannya handal juga dalam hal ini, tapi gue tahu basic psikologi dan aura ya. Di sini juga kita harus tahu kalau ngamen itu tahu basic ini juga, basic ini dulu. By the way ada yang nelpon nih. Bentar ya. Halo, Iya, ini siapa adalah ya? panggilan otomatis dari Lazada. Selamat bergabung sebagai seller baru di Lazada ya. Oke. Berikut adalah 3 langkah mudah untuk mengikuti pelatihan pada hari ini. Pertama, lengkapi alamat gudang Anda. Kedua, unggah minimum 3 produk pada akun toko Lazada Anda. Oke. Ketiga, lampirkan buku rekening dari bank Anda untuk keperluan pembayaran. Anda dapat melakukan ketiga langkah tersebut melalui aplikasi Seller Center. Anda juga bisa mengunjungi Lazada University pada akun Seller Center Anda untuk mempelajari lebih lanjut cara mengatur toko Anda secara online. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga hari Anda menyenangkan. Iya, sama-sama. Pesan 1 untuk mengulangi pesan ini. Oke, gue matiin aja. Thank you. Oke, lanjut. Gue pakai pasang mic gue dulu. Gue kemarin daftar Lazada, panjang deh ceritanya. Pokoknya gue waktu itu kerja, gue lihat kerja gini doang. Akhirnya gue pengen buka toko online kan. Ya udah, Lazada seller. Gue baru pelajarin. Kemarin gue kerja, entar gue kasih ceritain soal packing gitu. Gue pernah kerja kayak gitu. Ntar. Tapi gue di video ini gue bakal ngasih tahu dulu pengalaman gue ngamen itu seru banget di Cengkareng, karena gue emang daerah Cengkareng kan. Keren banget sih. Ibaratnya gue tuh ngamen bisa dapet 150, 120 lah paling, lumayan lah ya kan ya. Buat apa? Dan nyokap gue setuju, gue suruh ngamen aja. Tapi nggak juga, ibaratnya mama gue nyuruh gue ngamen, betis gue juga sakit gitu. Harus ada yang dibayar juga kan, resikonya kan. Jalan jauh gitu kan. Jadi tips ya, lalu jangan tips dulu deh. Pengalaman gue tuh, gue di daerah Cengkareng nih ya, gue sebutin ya. Daerah awalnya sih di daerah ini yang mau ke Strada itu ya. Gue start dari Perum, habis itu ke Bedeng, daerah situ ya kan. Dapat gocap doang itu ibaratnya. Nah, tipsnya pertama adalah jangan maksa gitu. Satu, jangan maksa. Pilihlah warung yang benar-benar ada orangnya, atau lumayan warungnya itu lumayan berisi dan cukup mewah lah, cukup bisa ngasih. Lu bakal tahu di situ pakai insting lu. Ini kedua nih, pakai insting ya, tips kedua.
lu pakai insting ini bakal ngasih apa enggak. Kalau nggak ngasih ya udah lewatin aja, yang relain aja gitu. Jadi di sini ditekankan ikhlas gitu, bukan ditekankan ya, di diberitahukan ya, diingatkan ya, ikhlas gitu. Jadi lepaskin aja. Kalau dia nggak ngasih, lu tahu nih warung atau lagi tidur atau lagi sholat, lu tinggalin aja, lu pindah ke warung sebelahnya, warung yang lain gitu terus. Nah, ketika lu udah lakuin itu, di tips kedua insting ini, lu bakal tahu perbedaannya begitu jelas, signifikan gitu. Lu bakal dapat receh-recehan itu, entah 1.000, paling banyak sih ya 2.000 ya kan, lumayan. Jangan lupa juga berterima kasih gitu kalau udah dikasih. Nah, jadi yang pertama itu adalah lu harus ikhlas ya kan di warung itu. Habis kedua lu pakai insting. Itu aja sih dasar untuk ngamen ya. Jadi pengalaman gua tuh waktu gua begitu, gua selalu dapet sih. Syukurnya tuh gua selalu dapet, dan gua malah dulu mikir, anjir gua bisa beli handphone ini mah dalam apa ibaratnya sehari aja bisa 100 ya kan, ibaratnya 100 dikali 3 juta kan, 30 dikali 30 dalam 1 bulan. Bahkan gue mikir waktu kemarin tuh yang 2 bulan sebelum gue kerja jadi resepsionis itu, yang packing juga di toko e-commerce, gue pernah dapat 200 ya kan ya. Itu udah capek banget, tapi puas juga sih ibaratnya ya. Itu gue mikirnya gini, ini juga termasuk tips ketiga ya. Tips ketiga adalah kita bikin rute yang banyak gitu. Kalau lu kuat mampu jalan dari warung ke warung, seberang, lu bisa dapat banyak keuntungan gitu. Jadi lu setelah udah selesai misalkan dari Perum ke sampai Cengkareng, lu pindah ke Rawabuaya atau kalau dari Rawabuaya ke Duri Kosambi gitu. Di situ banyak warung gitu. Kalau enggak lu ke Cipondo deh. Sampai ke sono deh. Lu bisa dapat 300 kali ya. Itu hal yang unik ya, dan ini pengalaman yang luar biasa sih. Ibaratnya di dalam pandemi ini juga lu bisa bertahan hidup gitu. Bahkan sebelum pandemi, orang juga bakal kasihan lah ibaratnya kan, di pandemi lu udah mau gerak gitu. Orang bakal ngasih juga gitu. Bahkan kadang gue waktu itu sebelum kerja itu gue di Kaldres tuh, gue pilih di rute Kaldres, pertama dari Cengkareng habis itu ke Kaldres, atau nebeng-nebengan tuh, nebeng losbak gitu. Jadi tuh hidup ini selalu ada gitu. Setiap detik lu kalau fokus kayak ke tuningkan antena insting lu ke sesuatu hal, itu bakal ada gitu. Jadi seberapa cepat insting lu untuk nangkep hal itu dan udah dapet, ya lu lakukan gitu, dan lu bakal sampai ke titik yang lu mau gitu. Itu ya yang gue dapet ya, makna yang gue dapet dari pengalaman gue waktu di Kaldres, Jemanan sampai Kaldres itu. Gue ada di material salah satu ongkoh di Kaldres itu yang mau ke rel kereta api stasiun Kaldres. Di situ sebelah kanan tuh ada ongkoh. Gue nyanyi lagu Judika kan, lagu Aku Yang Tersakiti. Di situ gue dikasih 20.000 gitu. Awalnya gue nyanyi, ternyata itu dia nungguin gue di nada tinggi gitu, di refnya itu gitu. Setelah gue selesai nyanyi sampai 3 menit, karena gue tahu ini kan mewah kan material. Gue sikat di situ, ternyata gue kayak nggak dikasih, udah gue balik. Tiba-tiba gue bilang, hey sini, nih 20.000 gitu. Nyanyi lagi, yaudah nyanyi lagi 3 menit lagi sampai ke ref nada tinggi. Akhirnya gue kayak lirik lagi kan, bercanda, itu kamu suaranya nggak tinggi kayak Judika gini-gini, tapi suara kamu tinggi sih gitu ya. Ya kalau menurut gue sih gue kurang mulus juga kan. Judika kan sama sih, gue juga bisa, cuman gue kasar gitu kan, yang serak-serak bahasanya kan. Yang dia ini nada rendahnya gue ambil, tapi bisa gue tinggi. Jadi kayak gitulah, itu pengalaman yang gue inget kemarin tuh. Jadi tips yang itu aja sih ya, gue nggak usah